Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, melebihi apapun yang kita bayangkan, yang kita lukiskan. Dia telah menyerahkan nyawanya demi keselamatan kehidupan kita sekalian. Maka kalau hari ini kita bisa menjadi hambanya, ialah kita pakai hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan lebih segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segala, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh kebenaran selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Engkau luar biasa Tuhan. Pengorbananmu sungguh besar. Kami memujimu, kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh
besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau. Segala puji ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh kebenaran selamanya. Saya mohon dengan kasih Kristus, Ibu Adeline, untuk pimpin kita dalam doa. Ibu Adeline. Ya, shalom Pak, selamat pagi. Silakan pimpin doa, Bu. Kami mengucap syukur Tuhan, selamat pagi kami ucapkan kepadamu Bapak. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang dahsyat di dalam istirahat kami tadi malam. Dan pagi hari ini sungguh kami mengucap syukur, nafas yang baru, kesehatan, kekuatan yang baru yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami masuk dalam ibadah pujian penyembahan pada pagi hari ini bersama dengan keluarga besar PMD Tuhan, peduli misi desa, Tuhan berkati kami. Biar kiranya Tuhan urapi setiap kami Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini Bapa. Biar nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan, ditinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Firmanlah kepada kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan punya rencana buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Salam semuanya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat bergabung dalam ibadah Zoom ini. Kiranya dimanapun kita berada, kita boleh mengalami lawatan Tuhan, mengalami merasakan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan, seberapa kita yang sudah hadir, ada sekitar 17 orang. Mari kita terus buka hati kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang kita naikkan bagi Dia. Dengan sukacita kita hampiri Dia. Kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja.
Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan coba pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini dan kumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Anggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan coba pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Haleluya, puji Tuhan. Kalau ciptaannya, ya, baik pohon-pohon, gunung-gunung, memuji Tuhan, apalagi yang bernapas. Apalagi kita sudah ditebus oleh darah Yesus, ya, pengorbanan yang sungguh luar biasa. Ialah kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan kita siap dibentuk, diproses, ya, untuk menjadi alatnya Tuhan bagi hormat kemuliaan namanya. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Oh, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Oh, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus.
milikku lagi. Oh, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Syukurlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Oh, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya adalah seperti lagu ini menyadari bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Seperti Paulus katakan, dia yang hidup di dalam diri kita, ya. Galatia 2 ayat 20, ya. Karena darahnya sudah menebus kita dibeli lunas. Maka ialah, ya, hidup kita bukan untuk melakukan kehendak kita lagi, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita naikkan satu lagu lagi, lagu sukacita. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Ya, kiranya pujian ini menjadi tekad kita untuk kita memberitakan Injil kebaikan Tuhan bagi atau kepada setiap orang supaya banyak mereka menerima anugerah
keselamatan yang daripada Dia. Karena Dialah satu-satunya jalan dan kebenaran dan kehidupan. Haleluya, puji Tuhan. Apakah hambanya Pak Dr. Abi Ismail sudah standby? Oh, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Selamat pagi Pak Abi Ismail. Selamat Nanti Bapak pagi. puji Tuhan ya. Kiranya sehat selalu Pak. Nanti Bapak menyampaikan firman Tuhan. Kita akan sambut dengan satu lagu penyembahan. Setelah itu nanti hambanya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku,
tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Selanjutnya kami persilakan namanya Bapak Pendeta Dr. Adi Ismail. Mari kita berdoa. Suara saya kedengaran, Pak Daniel? Jelas Pak, di Tuhan. Terima kasih. Bapa di sorga, di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, hati yang bersuka cita dan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia penyertaan-Mu yang tak berkesudahan, yang telah kami nikmati sampai saat ini. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kami telah mendengar puji-pujian dan juga memuji akan Engkau. Mari terus kuduskan, sucikan, dan Tuhan urapi hati, mulut, lidah, bibir, pikiran kami, agar kesemua Tuhan yang kami lalui pada hari ini sungguh sangat memberkati perjalanan hidup kami, Tuhan. Menjadi dasar yang lebih kokoh, lebih kuat untuk kami terus mengikut Engkau, melayani-Mu, dan bersaksi tentang Engkau, Tuhan. Terima kasih Engkau berkati setiap yang hadir dan yang akan hadir, teman-teman dan sahabat kami dari PMD. Kiranya Tuhan memberkati pribadi, pelayanan pekerjaan, dan semua kegiatan yang kami akan lakukan pada hari ini. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Sugeng enjing, Bapak Ibu, saudara-saudara, matur nuwun, puji Tuhan. Selamat pagi, Selamat Pak pagi, Abi. selamat pagi, selamat jumpa dalam kasih Tuhan, semua sahabat PMD, pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, dan semua sahabat-sahabat yang bersuka cita, ya. Terima kasih. Salam kepada sahabat-sahabat yang dari Depok, yang Bu Nining, Pak Ratlan, Pak Pardosi, dan teman-teman lainnya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan yang saya mau bawakan adalah saya ingin menekankan bagaimana keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudara, saya mau ambil renungan kita dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat 20 sampai ayat 31. Tapi saya tidak bacakan semua. Selamat pagi orang Bali, orang biasa. Tuhan berkati. Orang biasa tapi luar biasa. Roma 3 ayat 1 sampai 31 dengan pokok bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi yang terdapat dalam Yohanes pasal 4 ayat sekian. Tapi uraiannya terdapat bagaimana kelebihan orang Yahudi yang juga menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, yang pertama saya akan bagi adalah ayat inti. Ada beberapa yang saya bagikan, yaitu ayat 1 dan 2. Yang pertama, Roma 3 ayat 1 dan 2. Kemudian Roma 22 ayat 27 dan Roma terakhir ayat 31. Ya. 30 dan 31 ya. Firman-Nya berkata begini. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Apakah gunanya sunat? Banyak sekali di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan yang dipanggil dari
gelap kepada kerajaan terang yang ajaib sebagaimana 1 Petrus dikatakan, maka kita menjadi orang percaya. Kita adalah merupakan pokok yang dicangkokkan ke dalam pokok asli, yaitu orang Yahudi. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada perempuan Samaria, dia berkata begini dalam Yohanes, dalam percakapannya dengan orang Samaria, ya, ketika mereka berdialog, ketika Tuhan Yesus meminta bagaimana eh, dia haus, ya, dan wanita itu berdialog dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menyatakan bahwa mereka juga mendapat kabar atau mendapat informasi atau mendapatkan keyakinan bahwa dari gunung yang di daerah mereka, ya, disebut bahwa dari Yerusalem, ya, akan datang keselamatan. Tetapi Yesus berkata, bukan dari Yerusalem, bukan dari gunung itu. Dan kamu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan ditegaskan juga bahwa keselamatan, bahwa itu datang dari bangsa Yahudi. Itu sangat jelas, saudara-saudara. Saya sedang lihat ayatnya, ya. Bagaimana ayat itu menegaskan betapa Yesus berkata. Dengan kata lain, saya ingin menegaskan bahwa iman kita di dalam Yesus Kristus itu berkaitan dengan bangsa Yahudi. Ya. Kekristenan tidak datang berdasarkan akal pikiran atau renungan seseorang yang sangat saleh. Tidak. Dia berakar dari sejarah yang panjang. Saudara. Oleh sebab itu ayat 1 dan 2 tadi dalam Roma dikatakan, apakah kelebihan orang Yahudi? Apakah kelebihan sunat? Apa gunanya sunat? Nah, ini berkaitan, kita tahu apa kelebihannya. Dikatakan pertama-tama dipercayakan akan firman Allah. Sebenarnya kata firman Allah ini dalam bahasa aslinya logia. Ya. Logia merupakan semacam hikmat, semacam pengetahuan, semacam kebijaksanaan. Ya. Sesuatu yang dibukakan dari Allah. Nah, Israel, Yahudi mendapatkan hal ini dan dipercayakan. Oleh sebab itu, orang Yahudi dipisahkan dengan sunat. Dihususkan dengan sunat. Dan lewat sunat itu, setiap laki-laki itu disunatkan pada usia 8 hari. Dan sunat itu berasal dari perjanjian Allah kepada Abraham. Oleh karena ketaatan Abraham atas perintah Allah, dalam melakukan semua yang Allah perintahkan, teristimewa ketika dia melewati satu ujian yang membuat Allah sangat menghargai sehingga dia dianugerahkan satu kebenaran, dibenarkan oleh perbuatannya. Dan karena itulah namanya diganti, tidak lagi Abram tapi menjadi Abraham. Ya. Dan Allah membuat perjanjian sunat kepada anak-anak Abraham yang disebut Israel. Dan lewat perjanjian sunat itulah lahirlah Kristus.
yang menggenapi apa yang Allah janjikan kepada bangsa Yahudi. Bahkan jauh dari Abraham. Nah, kisah ini merupakan kisah yang Allah buat kepada manusia. Bahwa Allah mengerjakan dan memberikan keselamatan kepada manusia lewat satu bangsa yang bernama bangsa Yahudi. Nah, kekristenan demikian. Kita berkisah bahwa keselamatan kita dapat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan siapakah Tuhan kita? Tuhan kita memiliki kisah yang panjang. Dia lahir karena satu nubuatan yang telah diberikan Allah kepada bapak-bapak leluhur. Dan melalui bangsa Yahudi lahirlah Mesias. Bukan dari bangsa lain. Ya. Tidak ada dari bangsa apapun. Tapi Allah memilih satu bangsa. Pada mulanya Allah memilih keluarga-keluarga. Baik dari Adam, Nuh. Ya. Tapi kepada Abraham, Allah membuat perjanjian khusus. Dan dari situlah Allah memilih dari bangsa Yahudi dari 12 suku. Ada satu suku lagi yang Allah pilih, yaitu suku Yehuda. Dari suku Yehuda lahirlah Daud. Dalam keturunan Daud Allah mempertegas janjinya. Inilah kisah keselamatan yang kita terima. Umat Kristiani hari ini. Berdasarkan kisah yang terjadi dalam kehidupan bapak-bapak leluhur dan bangsa Yahudi. Yang menjadi kesaksian bagi satu bangsa. Dan bangsa-bangsa lain di dunia. Inilah yang Yesus tegaskan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bukan dari bangsa lain. Walaupun di dunia ini kita tahu ya ada banyak juga yang menawarkan keselamatan. Bagaimana bisa mengenal Allah? Bagaimana manusia diberikan tata cara dan liturgi untuk mengenal Allah. Tetapi itu merupakan hasil renungan kebijaksanaan manusia. Itu bukan yang Allah buat. Yang Allah jadikan suatu sejarah keselamatan. Inilah yang perlu disaksikan oleh gereja hari-hari ini. Dan kita melihat hari-hari ini begitu banyak bangsa yang terkecoh. Sehingga mereka mau meniadakan bangsa Yahudi. Ya. Dan kita melihat terakhir. Bahkan sudah dimulai dari abad ke-7. Abad ke-7 ada seorang yang berkata bahwa tidak ada bangsa Yahudi di wilayah kami. Harus diusir keluar. Tapi luar biasa. Tuhan bisa menetapkan 1948 berdiri bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi yang sudah 2000 tahun. Yang nyaris mungkin dikatakan bisa hilang. Karena bangsa-bangsa lain yang seangkatan dengan mereka itu nyaris punah. Dan memang punah. Hanya bangsa Yahudi yang eksis. Dan itu bukan kebetulan, tapi rencana Allah dalam mempertegas bahwa Allah memberikan keselamatan melalui bangsa Yahudi. Saya bukan lagi sedang memuliakan satu bangsa. Tapi saya mau menekankan bahwa sejarah keselamatan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus
memiliki sejarah panjang yang jelas, yang perlu diberitakan kepada dunia, yang saat ini dunia berkata, ya, terbalik, berlainan. Ya. Sehingga kita melihat gejolak dunia, seluruh dunia. Sangat membingungkan. Dari sinilah kalau saya sedikit keluar sedikit dari eh, apa yang sedang saya tekankan, misalnya saya kaitkan dengan peristiwa yang terjadi, yang menjadi sorotan mata seluruh dunia, ya, terhadap apa yang diperbuat oleh bangsa Yahudi, orang Israel kepada Iran. Kenapa mereka harus menghancurkan nuklirnya Iran? Karena buat mereka, prinsip dari bangsa Iran sejak revolusi Ayatollah Khomeini yang berkata Israel harus dihapuskan di muka bumi. Mereka harus membuat suatu kekuatan yang dapat menekan dan menghancurkan bangsa ini. Oleh sebab itu, apapun resikonya buat Israel adalah menghancurkan kekuatan itu. Supaya mereka eksis dan mereka membangun sesuai dengan program mereka, misalnya bait Allah ketiga dan lain sebagainya. Karena mereka memiliki keyakinan yang tadi. Nah, berkaitan dengan kita kekristenan, saya hanya mau sedikit keluar tapi mau sekarang saya masuk lagi. Keselamatan dari bangsa ini merupakan kesaksian kepada dunia. Inilah yang perlu diberitakan. Ini menjadi salah satu pokok pengertian bagi umat gereja untuk mengerti bagaimana dasar iman kita yang kita boleh pegang hari ini. Sebab sejak Adam berdosa, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pak Daniel, saya sampai jam berapa, Pak? Jam 7, Pak. Oh ya, 15 menit lagi ya. Terima kasih. Hal inilah yang dikatakan apakah kelebihan orang Yahudi. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunan? Ya. Firman Allah berkata banyak sekali di dalam segala hal. Pertama-tama kepada mereka dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka yang ada tidak setia? Ya. Ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa banyak di antaranya mereka dipercayakan firman Allah. Ya. Yang kedua, bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya bacakan ayat 22 sampai 27. Ya. Atau lebih jelasnya, ayat 19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Seluruh dunia. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan
kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasar untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Saudara-saudara, yang kedua, liwat peristiwa perjanjian Allah dengan Abraham. Bahwa Allah membenarkan Abraham karena imannya. Dan itu sebelum datangnya hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel untuk menurunkan Mesias. Tetapi bagi kita yang di luar orang Israel, kita dicangkokkan. Maka kita dibenarkan karena iman, bukan karena kita orang Israel. Tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Sebagaimana Abraham boleh dibenarkan karena iman. Maka kita juga memperoleh hak dibenarkan karena iman. Maka disebutlah orang-orang beriman, kita menjadi anak-anak Abraham. Masuk dalam perjanjian yang Allah buat. Dan akhirnya kita diperkenalkan bahwa Yesus Kristus itulah yang menggenapi. Dan ketika saudara dan saya menjadi percaya, maka ayat tadi dikatakan, itu adalah menunjukkan keadilan Allah supaya nyata ia benar, ia membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Yang datang melalui bangsa Yahudi, mati dan dibangkitkan. Dan kita percaya kebangkitan itu benar. Dan kita kabarkan, kita beritakan supaya bangsa-bangsa lain percaya. Namun kita melihat dunia banyak menolak. Ya. Dan ini yang akan terus terjadi. Saudara-saudara, yang terakhir, dikatakan ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ataukah adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkan. Nah, saudara. Rasul Paulus membuka rahasia iman ini. Ya. Yesus mati di atas kayu salib. Dan kematian dan kebangkitannya ketika orang di luar Yahudi percaya pada berita ini, maka Allah membenarkan orang yang percaya. Allah menjadi Allahnya bangsa-bangsa lain. Dan saudara dimasukkan, dicangkokkan dalam perjanjian Allah yang telah dibuat kepada bapak leluhur dan pada bangsa Yahudi.
Sehingga keselamatan bukan saja bagi orang yang melakukan hukum Taurat, tetapi orang yang tidak melakukan Taurat, yaitu kebenaran karena iman. Iman yang mempercayai Allah telah membuat ini. Melakukan ini yaitu menurunkan Yesus Kristus. Mati dan bangkit kembali. Dan menjadi kepercayaan dan iman kita. Saudara-saudara, itulah kemuliaan yang Allah buat. Inilah kesaksian kita orang percaya dan kesaksian gereja. Inilah seharusnya yang disaksikan kepada Ayatollah Khomeini. Engkau tidak bisa melawan rencana Allah. Ya. Saudara-saudara, sehingga sudah tidak bingung kenapa perang itu terjadi. Karena memang akan ada antikris yang membalik semua peristiwa ini. Yang ingin membuat dunia tidak mempercayai berita ini. Tapi mereka lebih mempercayai bahwa Israel adalah bangsa yang jahat, yang perlu dimusnahkan. Tidak, saudara. Ini berkaitan dengan rencana keselamatan Allah. Oleh sebab itu bagi kita, saudara, berdoa. Biarlah bangsa Israel juga tetap berada dalam rencana Tuhan. Dan bangsa-bangsa lain boleh mendengar keselamatan yang datang dari bangsa Yahudi. Yaitu Allah nyatakan melalui lahirnya firman Allah menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus. Dialah yang perlu dipuja dan disembah, tidak hal lain. Dan demikian, gereja menyatakan keselamatan melalui nama Yesus Kristus. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita beroleh keselamatan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada anggota PMD, biarlah ini boleh membawa memotivasi dan menstimulasi semangat hati saudara untuk menyatakan Yesus Kristus satu-satunya kebenaran yang di dalamnya kita beroleh keselamatan. Percayalah Tuhan memberkati. Selamat pagi. Mari saya berdoa untuk firman Allah ini. Bapa di sorga, demikianlah hamba boleh sampaikan. Kiranya Tuhan, Engkau mengurapi, menguduskan, dan Roh Kudus melengkapi pengertian dan pemahaman kami dari apa yang hamba boleh sampaikan. Tentu yang hamba sampaikan masih penuh kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Namun kami bersyukur kami memiliki Roh-Mu yang kudus. Roh hikmat, pewahyuan yang terus membuat kami semakin dewasa dalam kami mengiring Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, penuntun membawa iman kami kepada kesempurnaan, dan kami boleh masuk menyenangkan dan memperkenalkan selalu hati-Mu. Mulai dari hari ini bahkan sampai di sorga kelak. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan.